Halo, selamat sore, selamat pagi, selamat malam bagi semua para siswa kelas 9. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan atau ingin mencoba menjelaskan bagaimana pembahasan tentang latihan ujian sekolah yang mungkin sudah dibagikan oleh para guru mata pelajaran masing-masing, khususnya di dalam matematika ya. Kemarin mungkin saya dan Pak Toto serta Bu Yanti sudah membagikan PDF atau mungkin kalian sempat ngeprint. Ada 50 jenis soal di sana. Jadi nanti ujian sekolahnya bentuknya adalah pilihan ganda dan ada 5 soal isian. Nah, soal-soal ini telah kami buat ya, soal latihan ini telah kami buat berdasarkan kisi-kisi yang ada. Jadi kalian pelajari soal-soal ini dengan baik, pelajari bentuknya ya. Sebagai catatan, soal pada waktu ujian sekolah nantinya tidak sama dengan soal yang ada di sini ya. Ini hanya sebagai patokan saja, kira-kira materi apa saja yang keluar ya. Jadi kalian tetap harus nanti waktu ujian sekolah tetap harus mengerjakan dengan baik, menghitung dengan baik, tidak hanya bergantung pada penjelasan yang ada di sini ya. Jadi kalian boleh belajar dari mana saja, tapi yang jelas ini sebagai acuan kalian nanti belajar ya untuk ujian sekolah. Baik. Mungkin kenapa kami buat video ini nanti sebagai pelengkap saja ketika mungkin soal yang kalian kerjakan itu belum mengerti ya, kalian bisa membuka video ini berulang-ulang ya sampai mengerti, atau mungkin jika ada yang masih belum jelas boleh bertanya di kolom komentar ataupun boleh WhatsApp guru masing-masing. Baik, di sini ada 50 soal ya, kalian pelajari semuanya dengan baik, terutama nanti di semua soal pilihan ganda dan isiannya. Baik ya. Oke, baik, kita langsung beranjak saja langsung karena untuk mempersingkat video ini ya. Jadi kita langsung ke nomor 1. Nomor 1 ini dia soal kalian harus menganalisa dengan baik ya. Di sini Lina, Andi, Sri, Siti, dan Dimas menjadi perwakilan sekolah yang mengikuti Olimpiade Matematika di sebuah universitas. Format penilaiannya, jika jawaban benar nanti dia akan diberi nilai 4, jawaban salah diberi negatif 2, dan tidak menjawab diberi skor -1. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus mencari pertanyaannya, kalian lihat ya, urutan nilai peserta tes dari terbesar ke terkecil. Nah, caranya bagaimana? Kalian boleh menambahkan satu kolom lagi di sini, tulisannya adalah skornya. Nah, kalian harus teliti di sini ya, kalian harus memasukkan angka-angkanya dengan baik dan menghitungnya. Misalkan di sini ada Lina itu menjawab dengan benar 15, berarti kalian harus memasukkan angka 4 di sini dengan cara nanti kita mengalihkan ya, semuanya kalau benar dikalikan 4, dikalikan 4, dikalikan 4. Kalau salah berarti dikalikannya -2, kali -2, kali -2, dan seterusnya seperti itu ya. Nanti kalian tinggal cari. Tidak menjawab itu berarti dikasih skor -1, -1, -1, -1, dan -1 ya. Jadi mungkin cara-cara nanti kita jelaskan di sini, cara-caranya tidak mengikat ya. Kalau kalian punya cara yang lebih singkat silahkan. Tapi di sini saya coba menjelaskan bagaimana skor yang ada itu dicari gitu ya. Contoh misalkan Lina tadi 15 kali 4 ini berarti dia di sini skornya adalah, saya ganti warna ya biar lebih terlihat perbedaannya. Kalau benar nih berarti skornya 60, yang ini 80, yang ini 16 kali 4 itu 6 kali 4 24, 1 kali 4 4 itu 64, 24 kali 4 itu 96, 18 kali 4 itu 72. Nah, kalau yang ini tinggal -20, 0 kali -2 0, 12 -2 itu 24, sorry, ini -12, ini -14. Yang ini -5, yang ini -10, yang ini -2, yang ini 0, dan yang ini -5. Tinggal kalian totalkan semuanya ada berapa gitu ya. Yang ini berarti 60 kurangi 20, 40, 40 kurangi 5 itu 35. Kemudian ini 80, ini 0, ini -10 berarti sini 70. Yang ini 64 kurangi 24 itu berarti 40 kurangi 2 ini 38. Kemudian 96 kurangi 12 itu berarti berapa? 6 kurangi 2 4, 918 berarti di sini 84. Yang di sini 72 kurangi 14 itu di sini berarti 8. Ini sorry, belum ya.
Yang ini dulu ya, kita hitung 72 kurangi 14 itu ini 8, ini 58 kurangi 5 yang di sini, ini berarti 53. Nah, ini silakan kalian hitung dari yang terbesar ke terkecil ya. Bisa ya, yang terbesar itu ada Siti dulu. Siti, kemudian yang kedua ada Andi, yang ketiga ada Dimas, yang keempat ada Sri, dan terakhir ada Lina. Seperti itu. Gampangnya jawabannya. Yang penting kalian teliti di sini. Nanti kalau ini salah mohon dikoreksi ya. Oke, berikutnya untuk nomor 2. Nomor 2 itu bicara tentang himpunan ya. Kemarin waktu di kelas ada beberapa siswa yang menemukan jawabannya yang beragam ya. Bukan beragam dalam artian caranya beragam, tapi jawabannya sama ya. Bagus sekali ya. Kalian bisa bertanya kepada teman-teman yang punya jawaban sama tapi caranya berbeda. Bagus, cara berpikir logikanya saya suka. Nah, untuk seperti ini saya tulis di bawahnya saja ya. Untuk nomor 2 itu adalah bicara tentang prinsip himpunan. Oke. Di sini total warganya ada 80, lalu di sini ada 8 warga tidak memiliki motor dan mobil. Berarti di sini 8 ya. Tidak dianggap. Nah, yang ini yang hitungannya. Yang ini yang motor, ini yang mobil. Oke, yang motornya dia totalnya 32. Kemudian yang motornya 60 ya. Yang motornya 60, ininya 32. Nah, kalau kalian membaca dengan baik ini pasti curiga ya. Ini di sini motornya 60, ini 32. Kalau kita total saja ini sudah 92, nggak mungkin. Kenapa? Karena orangnya semuanya hanya ada 80. Pasti ada yang punya motor dan ada yang punya mobil ya. Maka dari itu yang di tengah-tengah ini saya kasih X. Ini jumlah orang atau banyaknya orang yang punya keduanya. Nah, sekarang kita hitung ya, untuk menentukan hanya punya mobil saja ini berapa. Kita harus cari X-nya dulu. Caranya total semua 80 ya kan. Didapat dari mana sih? Dari 8 yang nggak punya ini ditambahkan dengan X yang punya dua-duanya, ditambahkan lagi dengan yang punya motor saja. Kalau punya motor itu kan segini ya. Tapi kalau punya motor saja itu berarti hanya yang di sini aja. Berarti di situ adalah 60 dikurangi X ditambah yang sebelah kanan yang mobil, berarti 32 dikurangi X gitu ya. Terus kita hitung. Yang angka kita jumlahkan semuanya, berarti ini 68 tambah 32 itu berarti 100 ya. 100 ditambah X kurangi X hilang, ini tinggal min X gitu ya. Sekarang saya pindah ruas, X nya saya pindah kanan karena ini negatif, ini jadi positif, sama dengan 100 kurangi 80, X nya yaitu 20. Oh, berarti yang di sini ini ada 20. Yang ditanya adalah hanya yang punya mobil saja. Berarti mobil saja tinggal 32 dikurangi 20 yaitu 12 orang. Ini 12 orang ya. Oke, good. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini perbandingan. Kita lihat ada kata kuncinya. Nomor 3 ini perbandingannya antara Indah dan Devi itu adalah 3:5. Kita lihat di sini ada kata kunci yang di kalimat berikutnya. Jika jumlah umur, berarti kita pasti nanti pakai jumlah. Jumlah ini adalah 8 ya, jumlah perbandingannya. Kemudian perbandingan umur keduanya 10 tahun mendatang. Untuk mencari 10 tahun mendatang, kita harus tahu sekarang itu berapa. Jadi kita tinggal Indah dulu ya. Indah itu 3/8 dikali 56. Yang ditanyakan per yang diketahui kali yang diketahui. Sama dengan coret in 7, Indah berarti 21. Devi sama 5/8 dikali 56 sama dengan berapa ini? 7 juga, ini 35. Hati-hati, ini saat ini. Berarti untuk 10 tahun yang akan datang, ini 10 tahun, berapa? Ini tinggal tambah 10 ya, 31 dan 45. Berarti perbandingannya atau rasionya itu adalah 31/45. Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya, tapi nanti kalau ada soal yang bisa disederhanakan
silahkan disederhanakan gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini sedikit tricky ya. Nomor 4 ini seperti yang ada di dalam belanja-belanja. Kalau kalian misalkan belanja, hati-hati dengan yang namanya diskon. Nah, nanti silahkan kalian hitung. Kalau saya jelaskan di sini nanti mungkin cukup lama ya. Nanti kalian lihat ya. Jadi ada harga, misalkan ini 800.000 ya. Ini jualan apa? Sepatu. Yang ini adalah kaos. Nah, dari 4 ini harganya sama, tapi setiap toko punya diskon yang berbeda-beda. Contoh, saya akan contohkan satu saja untuk yang Berkah Jaya. Berkah Jaya ini untuk sepatunya dia ada diskon 45%. Berarti bagaimana diskonnya? Kalian bisa dua cara ya. Boleh misalkan kalau diskon 45% berarti kalian cukup bayar 55%. Atau kalau kalian mau cari diskonnya dulu boleh. Berarti diskonnya berarti 45% ya. 45/100 dikali 800.000. Ini bisa kita coret. Oke, tinggal ini sepatu ya. 45 kali 8 itu berarti 90 kali 4. Berarti ini 36. Tambahin nolnya ada 360.000 diskon untuk sepatunya. Berarti harganya jadi berapa? Dari 800.000 dikurangi 360.000. Berapa ini? 440.000. Nah, ini untuk sepatunya berarti dapat harganya 440.000. Nah, sekarang kalau yang modelnya dipecah gini gimana? Kalian cari dulu 20%-nya berapa dulu diskonnya ya. Ini berarti kaos. Berarti kalian pertama cari 20%-nya dulu itu berapa? Dikali 320.000 itu berapa? Coret 2. 20 kali 32 berarti 64. Nolnya ada 3. Ini ya. Nah, kaos itu diskonnya adalah 64.000. Jadi harga kaosnya jadi berapa? Misalkan awalnya 320.000 kurangi 64.000. Ini adalah berapa? Silahkan kalian hitung. 320.000 kurangi 64.000. 320.000 kurangi 64.000 itu ada 256.000. Ini baru 20%. Sekarang kita cari yang 5%. Nah, berarti yang 5% dikali 256.000. Ini diskonnya. Jadi berapa? Kita kalikan 5 kali 2560. Ini adalah ya. Ini nanti kalian cari ya. 5% dari 256.000 itu ada 12.800. Nah, nanti kalian kurangi lagi berarti harganya. Harga finalnya berapa? 256.000 dikurangi 12.800 itu berapa? Kurangi 256.000 kurangi 12.800 yaitu 243.200. Ini baru yang harga kaosnya. Nah, sekarang totalnya berarti kalau yang di toko Berkah Jaya berapa? Tinggal tadi ya, yang sepatu itu sepatu 440.000. Kalau kaos itu berapa? Tadi 243.200. Nah, ini total berapa? Kalau di sini kita boleh pakai kalkulator ya kalau belajar, tapi nanti waktu kalian mengerjakan soal kalian dilarang untuk menggunakan kalkulator. Ini hanya untuk mempercepat saja dalam kita belajar. Ya, ini untuk Berkah Jaya. Contohnya seperti ini ya. 683.200 nih misalkan. Nah, nanti silahkan kalian cari golden berapa, sporty berapa, dynamite berapa, mana yang paling murah atau seminim mungkin mengeluarkan uang. Oke, baik, itu untuk nomor 4 ya. Kita lanjut di nomor berikutnya ya. Tolong dikerjakan sendiri ya, dilanjut. Baik, untuk nomor berikutnya ya, nomor berikutnya adalah nomor 5 ya tadi. Jadi ini ceritanya
Andin dipilih oleh sekolah sebagai perwakilan pada lari jarak pendek. Dia berlari mengelilingi lapangan dengan ukuran 100 x 80 sebanyak 5 kali. Maka jarak yang ditempuh oleh, aku jadi bunyi ya, ini adalah Andin ya. Maaf, saya salah ketik. Ini Andin ya, jadi yang ditanyakan adalah Andin. Nah, kalau jarak dengan ukuran 100 x 80, asumsikan kita adalah ini bentuknya adalah persegi panjang. Berarti ya, di sininya misalkan 100, yang sini 80. Namanya lari atau jogging itu pasti dia mengelilingi ya. Dari sini mungkin beranjak ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini balik lagi. Tapi dia adalah 5 kali. Berarti langkah yang perlu kita lakukan, kita harus mencari kelilingnya ini berapa. Boleh menggunakan rumus kalau kalian ingat, atau boleh manual. Kalau manual kita langsung jumlahkan semuanya. 100 tambah 80 yaitu 180 tambah 100 berarti 280 tambah 80 yaitu berarti totalnya semua ada 360 meter gitu ya. Tapi ingat di sini ada sebanyak 5 kali, berarti jarak total kita harus mengalihkan sebanyak 5 kali. Itu 360 dikali 5 yaitu 1800 meter ya. Atau bisa juga kita tulis sebagai 1,8 km. Tergantung nanti misalkan soal pilihan ganda, dilihat pilihan yang sesuai yang mana gitu ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini simple ya, tapi kemarin kalian banyak sekali yang bertanya bagaimana menyelesaikan nomor 6. Di situ ada sebuah pagar atau pegangan tangga ya. Kalau kita naik ke tangga lantai 2 atau lantai 3 dan seterusnya, itu pasti ada pegangannya. Agar rapi, dibuat besar sudut pada bagian A-nya ini adalah 145 derajat ya. Ini pelajaran kelas 7 ya, tentang sudut-sudut. Maka besar sudut C ini berapa? Kalau kalian ingat, ini sebenarnya gambarnya saya putar ya. Kalau misalkan gambar normalnya kan modelnya seperti ini, secara vertikal, secara horizontal ya. Modelnya seperti ini. Kalau saya putar, misalkan ini seperti ini gitu kan. Di sini misalkan A 145, berarti nanti C-nya misalkan yang di sini itu berapa gitu ya. Lihat di sini sudutnya tumpul 145 derajat. Pasti misalkan di sini juga pasti ini 145 derajat atau bertolak belakang. Ini dan ini juga pasti sama gitu ya. Sudut-sudut tumpul ini pasti sama asalkan garis yang di sini ini sejajar. Ya, semuanya sejajar. Berarti di sini juga pasti yang C ini juga pasti 145 derajat. Ini hanya dimiringkan saja ya, asalkan ini sejajar, ini semuanya sejajar ya pasti. Ini 445 otomatis di sini juga pasti 145 derajat. Kecuali yang ditanya adalah yang B. Kalau B ini karena ini garis lurus ya, maka ini pasti 180 derajat dikurangi 145 ini misalkan ya. Jadi ini adalah 35 derajat kalau B. Tapi yang ditanya adalah C. C ini sudut tumpulnya, berarti kita pasti jawabannya adalah 145 derajat. Seperti itu ya. Nomor 7. Nomor 7 ini kita belajar tentang diagram lingkaran dan juga ada derajatnya. Kita lihat di sini nanti akan ada persen, ada derajat seperti itu ya. Kita lihat total semua siswanya ada 360 siswa. Lalu di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Ekskul musik di sini kita belum tahu derajatnya, berarti kita harus mencari dulu ini berapa. Caranya adalah satu lingkaran ini kalau kalian diketahui adalah derajat ya. Jadi kita harus menghitung sisanya di sini ya. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Berarti kalau musik saja itu berarti 360 dikurangi total dari semuanya ini yang sudah diketahui ya. Totalnya berapa? 100 tambah 130 itu 230 ditambah 80 itu berarti 310. Berarti total musiknya ini 360 derajat dikurangi 310 derajat yaitu 50 derajat. Oh, berarti yang musik ini adalah 50 derajat. Kemudian untuk mencari banyaknya siswa itu berarti 50 derajat per total satu buah lingkaran penuh dikalikan dengan total semua siswa. Ada 360 juga, tapi ini bukan derajat ya. Berarti ini kita coret, berarti kita tinggal punya 50. Berarti artinya yang ikut ekskul musik ada 50 siswa. Hal yang sama juga berlaku kalau yang diketahui adalah
persen. Kalau persen bedanya ininya bukan 360 derajat tapi 100% gitu ya. Nah, untuk nomor 8 ini cukup menarik ya. Nomor 8 kemarin banyak sekali yang punya cara tersendiri. Ya, saya cukup takjub karena banyak sekali penemuan-penemuan. Tapi ini saya hanya membagikan satu buah cara saja ya. Di dalam sebuah gedung olahraga terdapat 9 baris kursi. Artinya ada 9 banyak kursi yang ada 9 total baris di sana ya. Atau kita bisa bilang ini adalah N-nya. N-nya adalah 9. Kemudian pada baris pertama itu ada 8 kursi. Baris kedua itu ada 12 kursi. Baris ketiga itu 11 kursi. Baris keempat 15 kursi. Baris kelima itu 14 kursi. Dan seterusnya sampai baris keberapa? Ke-9 ya tentunya, karena ini ada 9 baris. Nah, kita harus mencari mengurutkan ini sampai ada 9 baris ya. Terus biasanya penonton lebih suka memilih untuk duduk pada 5 baris terakhir ya. Banyak kursi yang dapat ditempati pada ini ini 3 ya, 3 aja ya, kalau 5 kebanyakan. Nah, saya pikir lagi pada 3 baris terakhir. Banyak kursi yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Ini ada berapa? Berarti kalau 3 baris terakhir, kalau ada 9 baris, berarti barisan ke-7, ke-8, dan ke-9 ya. Nanti kita totalkan. Nah, ini kita lihat polanya dulu. Biasanya kalau kita belajar barisan, kita pasti terpaku, oh ini pasti selisihnya nih sama. Tapi lihat, hati-hati, 8 ke 12 itu 4, 12 ke 11 itu 1. Ini 4, ini 1, kurang 1 lagi. Terserah, bebas dengan cara mana. Tapi kalau saya pakai cara yang seperti ini, kita melompat-lompat dulu ya. Jadi 8 ke 11 itu plus 3 kan. Ini dari 12 ke 15 plus 3. Kalau ini plus 3 lagi ya. 11 ke 14 plus 3. Kalau ini berarti ini plus 3. Berarti ini 18. Lalu dari sini plus 3 lagi. Berarti ini 17. Plus 3 lagi yang 18, berarti ini 21. Ini plus 3 lagi, berarti ini 20. Terus ini plus 3 lagi, berarti 24. Apakah ini 29 baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata lebih ya. Berarti baris ke-7, 8, 9 kita hanya punya ini 17, 21, dan 20 kita total ya. Baris ke-7, 8, 9 itu 17 tambah 21 tambah 20, yaitu ada 17 tambah 21 itu 8, 38 tambah 20 berarti ada 58 kursi. Jadi jawabannya adalah 58. Ya, oke lah, kepencet. Oke, lanjut. Maaf ya kepencet, semoga tadi sempat screenshot ya, ini dia. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Hati-hati di nomor 9 ya, walaupun ini sepertinya mudah tapi jangan sampai terkecoh ya. Nomor 9 ini titik E ini adalah sekolah. Kemudian titik F rumah sakit. Kemudian titik G adalah pasar. Yang ditanya adalah posisi sekolah terhadap pasar. Berarti kan fokus ini. Dan ini sekolah terhadap pasar, kita balik. Kita lihatnya dari pasar itu berapa langkah ke sekolah gitu ya. Kita harus fokus ke kanan dan ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Oke, sorry. Dari pasar ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia kita bisa tulis 5 langkah ke kanan. Dan habis dari sini tadi ya, berapa langkah lagi? Tuh, 2, 3, 4, 5. Dan 5 langkah ke atas. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti tergantung kalau ini sepertinya pilihan ganda ya, jadi tolong lihat nanti yang sesuai yang mana gitu aja ya. Kemudian untuk nomor 10. Nomor 10 ini kita belajar relasi juga ya. Nomor 10 kita lihat dari sini, nanti kalau kalian lihat pilihan gandanya juga ya. Pilihan gandanya seperti apa? Kalau yang seperti ini kita lihat 1 itu 1, 2 itu ke 1, 2 ke 2, 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 3. Kita bisa tulis kalau di sini hubungannya atau relasinya itu adalah lebih dari atau sama dengan. Nanti ada mungkin juga soal yang dapat soal kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau setengahnya dari atau 2 kalinya dari. Silahkan kalian lihat yang paling benar gitu ya.
Oke, sekarang kita next. Nomor 11, persamaan garis lurus. Ya, kalian harus tahu gradiennya. Kalau seperti ini, kalian mencari gradiennya, kalian harus dalam bentuk Y sama dengan. Misalkan, saya kasih contoh satu ya, Y sama dengan 3X plus 2. Berarti ini gradiennya adalah 3. Ya, angka yang menempel di X saat Y-nya sama dengan 1. Atau Y-nya, koefisien Y-nya adalah 1. Berarti gradiennya adalah 3. Nah, karena di sini adalah tegak lurus, maka pasti gradien yang keduanya itu berbanding terbalik negatif. Berarti gradien keduanya, atau kalian cari persamaan lain yang gradiennya berbanding terbalik negatif dengan yang ini. Berarti kalau kebalikannya 3, ini kan positif ya, berarti pasti nanti negatif. Terus 3, kebalikannya itu adalah 1/3. Jadi gradien keduanya karena tegak lurus adalah 1/3. Ini artinya dia tegak lurus. Kalau sejajar bagaimana nanti soalnya? Kalau sejajar, cari persamaan yang gradiennya sama. M2 sama dengan 3. Ini berarti kalau sama, ini berarti artinya sejajar. Kita lihat di sini, mana yang saling tegak lurus. Kita lihat yang ini M-nya berapa. Kita harus hitung dulu ya. Ini Y-nya enggak dalam bentuk sama dengan, kita harus ubah. Y sama dengan 4-nya kan di sini, kita harus ubah ke sana. Karena 4-nya positif, kita harus ubah ke negatif. Y sama dengan min 4x min 11. Berarti ini M-nya adalah min 4. Oke, ini min 4 ya. Hal yang ini, kita harus ubah Y sama dengan. Ini 3Y, kita sendirikan, sama dengan 4x kita pindah kanan. Berarti positif 4x plus 3. Kalau ini M-nya, biar ininya Y-nya Y-nya 1, ini harus dibagi 3 semuanya ya. Jadinya ini pasti 4/3 karena dibagi 3 ya. 3 bagi 3 kan hilang Y, jadi Y 4 bagi 3 itu 4/3. Yang ini M-nya adalah 4/3. Kalau yang ini kita lihat Y-nya di sini ya. Ini min 4Y sama dengan berapa? 3x min 6 ya. Kita ubah ke kanan kan ini sana. Kemudian ini jadinya biar jadi Y, 4Y sama dengan min 3x plus 6. Nah, biar jadi Y, ini berarti Y-nya dibagi 4 semuanya kan? 4Y bagi 4, 1. Kalau ini jadinya min 3/4. Karena ini kan dibagi 4 ya, jadi min 3/4. Oke, ini M-nya 3, min 3/4. Kalau ini, kita Y-nya min 6Y sama dengan min 12x min 10. Ini kan, biar ini jadi positif, berarti dia tinggal 6Y sama dengan 12x plus 10. Kebalikannya ya, dibagi 6, biar Y-nya jadi 1. Berarti 12-nya tinggal, ini M-nya, 12 bagi 6 yaitu 2. Nah, kita lihat mana yang saling berbanding terbalik negatif gitu ya. Kalau 4 dengan 4/3 nggak mungkin, 4/3 dengan 2 nggak mungkin. Yang berbanding terbalik negatif adalah ini dan ini. Lihat, ini 4/3, ini kebalikannya 3/4, terus ini jadi negatif. Berarti ini persamaan 2 dan persamaan 3 itu adalah tegak lurus. Ada yang sejajar nggak? Nggak ada, karena gradiennya nggak ada yang sama gitu ya. Jelas ya, untuk nomor 11 intinya kalau tegak lurus itu berbanding terbalik negatif. Contoh misalkan ada, nanti kalian lihat ada M1-nya misalkan 2, berarti kalau tegak lurus M2-nya adalah, ini kan kebalikannya 2 ya, setengah, tapi karena dia positif ini jadi negatif. Ini kalau tegak lurus. Lagi contoh M1-nya min 2/3, berarti M2-nya kita balik dulu, 3/2, ini negatif, berarti ini positif, berarti M2-nya ini tegak lurus. Tapi kalau sejajar, kalian lihat gradiennya selalu sama antara M1 dan M2 gitu ya. M1-nya 2, berarti M2-nya 2. M1-nya 3/4, berarti M2-nya 3/4. Itu pasti sejajar, walaupun persamaannya itu bentuknya berbeda gitu ya. Oke, ini untuk nomor 11. Kita lanjut untuk nomor 12 ya. Baik, lanjut untuk nomor 12. Nomor 12 ini kita akan melihat ya, ada satu buah soal Pak Anjas mempunyai ayam dan kambing dalam satu kandang. Jumlah ayam dan kambing ada 18 ekor ya. Jika jumlah kaki ayam dan kambing 52, maka masing-masing jumlah ayam dan kambing milik Pak Anjas itu ada berapa gitu ya. Jadi
kita fokus ke ini. Kita ini pakai sistem persamaan linear 2 variabel ya, kelas 8. Jumlah ayam dan kambing, berarti kita bisa misalkan X itu banyaknya kaki ayam atau banyaknya ayam gitu ya, banyaknya ayam. Kalau Y itu berarti banyaknya kambing. Oke, banyaknya kambing. Nah, kemudian kita bikin persamaan ya, kita buat jumlah ayam dan kambing 18 ekor. Berarti yang pertama X plus Y sama dengan 18. Kemudian jumlah kaki ayam ada berapa? 2 ya. Jadi kita bisa misalkan 2X ditambah kambing itu 4 kakinya. 4Y itu sama dengan 52. Nah, ini kita harus eliminasi ya. Kita harus cari masing-masing ayam dan kambing berapa ya. X dan Y ini berbeda. Kita harus samakan dulu dengan ini ya. Kita kalikan 2 ya, biar sama X-nya. Jadi kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1 atau tetap. Lantas berarti jadi 2X plus 2Y sama dengan 18 kali 2 yaitu 36. Yang bawah kita tulis tetap. Plus 4Y sama dengan 52. Kita kurangkan. X-nya hilang karena sama-sama 2X ya. 2Y kurangi 4Y yaitu min 2Y sama dengan 36 kurangi 52 itu adalah berapa ini? Itu kita balik, 52 kurangi 36 itu berarti 12, 6. Kemudian ini 16, min 16, berarti Y-nya sama dengan 8. Kalau Y-nya 8, berarti kita mencari X-nya. X tambah Y, kita masukkan ke persamaan awal. X tambah Y tadi kan 18 ya, persamaan pertama, Y-nya udah ketemu 8. Berarti X tambah 8 sama dengan 18. Berarti X sama dengan 18 kurangi 8 yaitu 10. Berarti masing-masing ayamnya ini berarti dia ada 10 karena X ya. Banyaknya kambing ini berarti yang 8 gitu ya. Oke, baik. Untuk nomor 13 itu seperti ini. Jalan belimbing merupakan jalan yang ada dalam sebuah komplek perumahan. Jarak antara rumah nomor 45 dan 49 itu adalah 12. Kemudian jarak 46 dan 49 itu berjarak 13 meter. Berarti lebar jalan yang di sini itu berapa? Ini kita pakai prinsip Pythagoras ya. Di sini ada siku-siku ya. Ibaratnya seperti ini kalau kita putar. Ini 13, ini 12, kita mencari sisi yang di sini. Artinya kalau kita mencari bukan sisi miring itu berarti dikurang. Ya, kita Pythagoras X sama dengan akar dari, jangan lupa yang lebih besar dikuadratkan, 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, yaitu akar dari 169 dikurangi 144 atau akar 25 yaitu 5. Jadi jaraknya adalah 5 meter. Itu ya. Oke, good, next. Nah, ini mungkin ada beberapa persepsi yang ada di sini ya, tapi kita coba lihat. Gatot akan membangun ruang kaca untuk teater. Desain yang akan dibangun berbentuk 5 segi 4 dan terbuat dari kaca, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita tahu bahwa ini mungkin soalnya ada yang kurang ya. Di sini harusnya dia bawahnya adalah bentuknya adalah persegi. Ya, alasnya berbentuk persegi, tapi ini kurang. Jadi kita harus tambahkan alasnya ini 5 persegi ya. Kemudian kalau saya gambar dalam gambar matematika, modelnya seperti ini. Ya, ini ya. Kemudian akan dibangun punya lebar 16. Jadi semuanya 16. Kemudian ketinggiannya 15 meter. Tingginya ini tuh 15 meter ya. Jadi kita harus mencari luas permukaan bangun yang tertutup kaca. Jadi yang di sini ini kaca. Kalau yang kaca ini berarti kita harus menghitung segitiga yang berdiri semuanya ini walaupun miring ya. Ini berdiri, ada 4 buah segitiga, kita harus hitung luasnya. Yang bawah tidak usah dihitung karena yang ditanya adalah bangun yang tertutup kaca. Ya, jadi di sini kacanya yang kita hitung ya, luas permukaan kacanya yang berbentuk kaca gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu tinggi dari segitiga masing-masing ini. Nah, kalau di sini 16 ya. Di sini 16, panjang ini 16, berarti ini kalau persegi ini kita pasti sama ya. Di sini berarti 8, ini 15. Kita mencari sisi miring atau saya keluarkan seperti ini.
Yang ini 8, ini 15. Kita mencari ininya kan. Kemudian Pythagoras kan dicari sisi yang miring atau hipotenusanya. Kita pakai, misalkan kita ibaratkan X ya, ini X ya, sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Artinya dia 225 ditambah 64 sama dengan akar dari 289 atau 17. Oh, berarti sisi miringnya di sini atau di sini ini 17. Nah, kita tinggal mencari 4 kali luas segitiga. Kenapa? Karena itu yang ditutup ada 4 luas segitiga ya, dindingnya, dinding miringnya. Berarti kita tinggal cari 4 kali luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, atau 4 kali setengah kali alasnya itu adalah 16 tadi ini ya. Semuanya sama ya, karena itu persegi. 4 kali setengah kali alasnya 16, tingginya tadi adalah 17. Kita bisa hitung di sini. Tinggal 2, berarti kita hitung 32 kali 17. Kita hitung 32 kali 17. Ini 14, 21, 22 ya. 2, ini 3. 4 544 meter persegi ya. Ini total semuanya seperti itu ya. Nomor 15, tentukan min, median, dan modus dari diagram batang tersebut. Ini caranya, saya pindahkan videonya. Ini caranya, kita menghitungnya. Kalau rata-rata kita harus membuat tabel dulu ya. Ini cara saya. Kalau kalian punya cara lain yang lebih efektif, silahkan. Yang pertama, kita bisa bikin tabel seperti ini ya. Maaf, tabelnya saya buat kecil. Ini nilainya, ini frekuensi atau banyaknya ya. Ini nilainya ada 6, 7, 8, 9, 10. Maaf ya, ini tidak cukup. Oke, frekuensinya. Kita lihat frekuensinya, bentar, biar beda ya. Kayak pakai pulpen hijau. Nah, 6 ini frekuensinya ada berapa? Oh, ternyata ada 6. Kalau 7 ada 5. Kalau 8 ada 8. Kalau 9 itu ada 4. Kalau mana lagi? 10 itu ada 2. Bener ya? 6 itu 6, 7, 5, 8, 8, 9, 4, 10, 2. Oke. Untuk mencari rata-rata, kita mencari total ini semua, N kali F-nya. Ini berarti 36, ini 7 kali 5 itu 35, ini 8 kali 8 64, 9 kali 4 36, 10 kali 2 20 ya. Terus kita total masing-masing. Kalau rata-rata itu kan total semuanya dibagi frekuensi totalnya ya. Kita berarti hitung, kita menggunakan kalkulator ya. Saya pakai kalkulator agar lebih cepat. 36 tambah 35 tambah 64 tambah 36 lagi ditambah 20, itu ada 191. Yang di sini ada 6 tambah 5, 11 tambah 8, 19 tambah 23, ini 25. Berarti rata-ratanya, sumber rata-rata seperti ini ya. 191 dibagi 25. Q25 itu ada 7,64. Ini untuk mean atau rata-rata atau average. Untuk median, kalau median kalian membuat tabel lagi namanya frekuensi kumulatif ya. Awalnya ini lihat frekuensinya 6, kemudian 5, 11 ya, berarti 11 tambah 8, 19, 19 tambah 4, 23, 23 tambah 2, 25. Karena datanya ada 25, kita lihat 25 itu ganjil, berarti dia pasti ada di data yang ke berapa kalau kita urutkan? 25 tambah 1, 26, berarti ada di data 13. Oke, data ke-13 itu kira-kira angka berapa? 13 itu ada di antara 11 dan 19, tapi maksimal di antara start data 11, berarti data 13 itu ada di range 19 ke bawah, atau artinya data ke-13 itu ada di angka 8 ya. Berarti medianya 8, rata-ratanya 7,64. Kita lihat modus. Modus itu adalah angka yang tersering muncul atau paling banyak muncul. Kita lihat modusnya, yang sering muncul itu 8 ya. Kenapa? Karena frekuensinya ada 8 itu ya. Oke. Baik, untuk nomor 16 ya. Ini 3 mata uang logam dilambungkan secara bersama-sama ya.
Nah, untuk uang logam itu mukanya itu kan ada angka dan gambar ya modelnya. Jadi kita bisa tulis untuk yang koin yang pertama itu bisa angka atau gambar. Untuk yang kedua, koin yang kedua atau kemungkinannya angka tadi, setelah itu muncul angka lagi, muncul gambar, lalu ini muncul angka, ini muncul gambar. Lalu sekarang koin ketiga, angka, gambar, angka, gambar. Lalu di sini juga sama, pasti angka, gambar, angka, dan gambar. Apakah ini dilanjutkan lagi? Tidak ya, karena ditanya adalah angka 3 uang mata logam. Kemudian ini mungkin yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, bagaimana menentukan peluang? Kita harus tahu ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya, kita lihat, kita tulis semua ruang sampelnya dulu. Yang pertama ada AAA, angka-angka ya, kemungkinan munculnya. Lalu di sini yang kedua, angka-angka gambar, atau saya singkat angka-angka gambar, AAG. Ini AGA. Lalu di sini AGG. Lalu di sini ada GAA, lalu di sini ada GAG, di sini ada GGA, lalu di sini ada GGG, gitu ya. Ada berarti ruang sampelnya 8. Kalau nanti cari peluang berarti peluangnya adalah per 8, gitu ya. Yang atasnya kita tinggal cari mana yang sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Paling muncul atau peluang muncul paling banyak 2 angka. Kita cek yang ada angkanya tapi paling banyak 2. Apakah ini termasuk kalau 3 angka? Tidak ya. Ini 2, ini masih masuk. AGA masih ada angkanya 2 masuk. Ini angkanya 1 masih masuk. GAA 2 angka masuk. 1 angka masuk, 1 angka masuk. GGG tidak masuk. Kenapa? Karena tidak ada angkanya. Nanti ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 per 8 atau saya sederhanakan boleh juga menjadi 3/4 gitu ya, atau 6/8 kalau dipilihnya ya, biasanya seperti itu peluangnya. Oke, itu saja untuk nomor 16. Kita lanjut untuk nomor 17. Oke, baik, lanjut untuk nomor 17. Nomor 17 ini adalah operasi bentuk akar ya. Jadi kita harus menjumlahkan atau mengurangkan dan membagi bentuk akar. Tapi kalau model seperti ini belum bisa dijumlahkan sesuai dengan prinsip dari sifat operasi hitung akar. Kita harus menyederhanakan dulu. Kalau 18 ini kita bisa menyederhanakan menjadi 18 itu bisa 9 kali 2 ya. Berarti yang bisa diakar itu 9. Kenapa nggak 6 kali 3? Karena 6 dan 3 tidak bisa diakar secara bulat. Oke. Jadi kita ambil yang 9 kali 2. Yang bisa diakar itu 9. Akar 9 itu 3 ya. Berarti 3 akar 2 dikurangi 50 itu 25 kali 2. 25 nya bisa diakar, akar 25 itu 5, akar 2 ditambah 32 itu 16 kali 2 ya, bukan 8 kali 4. Lebih simpel yang 16 kali 2. Itu 16 itu akarnya 4, di sini 4 akar 2. Kalau 72 ini ya, ini 8 kali 9 ya, atau mungkin 36 kali 2, tapi lebih simpel 36 itu 6, berarti 6 akar 2 seperti ini ya, dulu pernah dijelaskan. Terus kita hitung karena sama-sama akar 2 akar 2 akar 2 akar 2, ini anggap saja kita 3x 5x 4x 6x ya. Berarti 3 kurangi 5 itu min 2 tambah 4 itu 2, berarti ini 2 akar 2 per 6 akar 2. Sama-sama punya akar 2, tanpa operasi lain kita bisa coret 2 dan 6 kita bisa sederhanakan jadi 1/3. Berarti ini adalah 1/3 gitu ya. Kemudian untuk nomor 18, tulis di bawah ya. Untuk nomor 18 ini kita bisa tulis seperti ini. Ini adalah 10/2 min akar 2 ya. Ini namanya merasionalkan penyebut. Penyebutnya masih ada akarnya ya, kita akan rasionalkan agar di bawah ini penyebut ini tidak ada akarnya. Kita akan kalikan sekawan, yang atas kita kalikan 2 karena ini min ya, jadi plus. Yang bawah juga sama, 2 plus akar 2 biar nilainya tidak berubah. Kemudian 10 ini nanti kita distribusi 2 plus akar 2 per yang bawah itu depan kali depan itu 4. Karena ini min ini plus, pastinya di sini min ya, tinggal kaliin belakang dan belakang ya. Sifat operasi aljabar ya, kalau ini min plus angkanya sama berarti tinggal depan dan belakang saja. Akar 2 kali akar 2 itu kembali lagi ke angka semua, itu 2. Semua akar yang angkanya sama itu balik lagi. Akar 4 kali akar 4 berarti itu 4.
16 kali akar 16 kali akar 16 itu 16, akar 100 kali akar 100 berarti 100 gitu ya. Kemudian yang atas kita hitung 10 kali 2 20 plus 10 kali akar 2 itu 10 akar 2 per 4 kurangi 2 itu 2. Kita bisa sederhanakan karena ini sama-sama seperti ini ya. Kita bisa ubah 20 bagi 2 itu 10 akar 2 per 2 itu berarti 5 akar 2. Ini udah rasional atau sudah tidak ada akar di bawah ya. Jadi ini hati-hati ya, kadang ada yang keliru mencolotnya salah satu, padahal ini adil karena ada operasi plus. Nomor 19. Nomor 19, persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 10x tambah 3 sama dengan 0. Punya akar persamaan x1 dan x2 dengan x1-nya pasti lebih dari x2 ketentuannya. Nilai 2x1 tambah 4x2 itu berapa? Kita harus memfaktorkan terlebih dahulu, gitu ya. Kita memfaktorkan dulu, memfaktorkan dari 3 cara waktu itu di video saya pembelajaran. Ada melengkapkan kuadrat sempurna, ada memfaktorkan, ada menggunakan rumus kuadratik ABC ya. Jadi kalian boleh pilih salah satu, tapi kita akan menggunakan cara pemfaktoran. 3x kuadrat ditambah 10x tambah 3 sama dengan 0. Kita akan faktorkan yang depan dan belakang ya. Karena depannya ini kita akan coba ya, ini trial and error, jadi kita akan coba satu-satu. Ini yang depan kalau dikalikan 3x kuadrat, kalau yang belakang dikalikan 3 dijumlahkan 10, kira-kira angka berapa? Kita coba ya, yang dikali 3 itu bisa 3 dan 1, ini 1 dan 3 gitu ya. Coba kita cek, 1 kali x, 1x, 3x kali 3 itu 9x, atau 9 tambah 1, 10, berarti seperti ini angkanya gitu ya. Jadi ini bisa meringankan 0 ya, jadi hasilnya adalah 3x plus 1 sama dengan 0, atau x plus 3 sama dengan 0. Kemudian 3x plus 1 kita bisa ubah 3x sama dengan min 1, atau x nya sama dengan min 1/3. Kemudian yang satunya x sama dengan min 3. Syaratnya yang mana yang x1 yang mana x2. X1 itu lebih besar dari x2, ini yang mana yang lebih besar, min 1/3 atau min 3. Ternyata yang lebih besar adalah yang ini, berarti yang ini adalah x1-nya, yang ini adalah x2-nya. Berarti yang ditanyakan 2x1 ditambah 4x2 itu kita hitung. 2 kali x1-nya min 1/3 ditambah 4 kali x2-nya min 3. Min 2/3 dikurangi 4 kali 3 12 ya, karena ini ada min berarti min 12 seperti ini, atau kita bisa tulis samakan penyebutnya jadi 3, yang ini tetap min 2, yang ini berarti ini min 36 ya, atau sama dengan min 38/3. Kalian hati-hati di sini ya, ada nanti kalau jawabannya sampai sini boleh, atau mungkin nanti bisa disederhanakan ini menjadi negatif 12 2/3. Ini juga bisa. Oke, hati-hati ya, tergantung soalnya seperti apa. Jadi yang pertama harus difaktorkan dulu, udah difaktorkan kalian tentukan yang mana x1-nya yang mana x2-nya dari syaratnya yang ada ini tadi. Lalu setelah itu kalian bisa masukkan hitung yang ada di sini, gitu ya. Lanjut nomor 20. Nomor 20 ini kalian bisa manual ya. Boleh, ini kita faktorkan x kuadrat plus 3x plus 2, itu misalkan P dan Q hasilnya ya, kita faktorkan, ini berarti ini X berarti ini 2, ini 1 gitu ya, ini plus, berarti X nya yaitu min 2, yang ini X nya min 1 gitu kan. Bisa aja dipilih salah satu ya kan, bisa min 2, bisa min 1, ini bisa yang P nya, Q nya yang mana, nanti dicocokkan pilihan gandanya yang mana gitu ya. Langsung kita masukkan di sini, misalkan kita P-nya min 2, berarti di sini min 2 kuadrat ditambah 2 kali P-nya misalkan min 2, ini min 1, ini tambah Q kuadrat itu min 1 kuadrat. Sama dengan min 2 kuadrat itu 4 ditambah, ini 2 kali min 2, min 2 ya, min 2 kali min 1 itu 2, ditambah min 1, sama dengan 4 ditambah 2 itu 6, 6 kurangi 1 itu adalah 5 gitu ya. Ini untuk soal yang ini, oke. Jadi hati-hati, yang penting nanti dilihat yang mana yang P, mana Q, masukkan ke ini gitu ya.
Oke. Baik, untuk nomor 21 ya. Suatu fungsi kuadrat seperti ini, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu berarti pembuat nol itu berarti kalau si grafik ya, kalau kita gambar grafik itu misalkan seperti ini ya, ini dia akan menyentuh di angka 0, memotong, atau artinya x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Berarti kita bisa tulis atau kita faktorkan ya, pasti dengan faktor yang dikali 6 dijumlahkan 5. Angka berapa saja ya, 2 dan 3 kan, 2 dan 3 dikali 6, 2 dan 3 ditambah 5 gitu kan. Nah, seperti ini berarti kita kembalikannya, x nya adalah min 2 karena ini positif, ini negatif ya. Terus ini berarti min 3 ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti pembuat nol fungsinya adalah angka min 2 dan min 3, atau kita bisa tulis kalau dalam grafik nanti tergantung pilihannya ya, di titik min 2,0 dan min 3,0 seperti itu. Terus nomor 22 masih fungsi kuadrat, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri ini rumusnya adalah min b per 2a, atau min b nya yang di sini ya. Ini kan A, ini B, ini C. Min B berarti min 7. Berarti 7 per 2 kali A-nya itu 2. Ya, sama dengan, maaf ya ini berantakan, 7 per 4. Ini sumbu simetrinya. Angkanya 7 per 4 atau atau 7 per 4,0. Atau kalau dalam pecahan bisa kita tulis 1/3 per 4, itu juga bisa ya. Nilai maksimum fungsi kuadrat. Nah, ini rumusnya nanti kalian masukkan b kuadrat min 4ac per min 4a. Kalian masukkan rumus yang tadi ke ini ya, persamaan ini. Tinggal masukkan b kuadratnya adalah min 2 kuadrat berapa? Min 4a, min 4 dikali a, a nya min 8, terus min 4a, min 4 kali ini. Tinggal dihitung ya. Oke, kemudian 24 translasi. Suatu titik P 3,5 ditranslasikan atau digeser sejauh dengan hasilnya P aksennya adalah 4,8, ini aksen ya, maaf ini double aksen, 4,8. Jika P dan Q merupakan bilangan translasi, maka nilai A dan B ya. Jadi gini ya, yang dulu 3,5 ini ditranslasikan berapa, kok tiba-tiba jadi 4,8 ya. Kita lihat yang depannya, dari 3 ke 4 itu bertambah sebanyak 1, dari 5 ke 8 itu sebanyak 3. Berarti ini yang A, ini yang B ya kan, A-nya 1, B-nya yang 3. Nah, pertanyaan adalah A plus B itu berapa? Ya udah tinggal jumlahkan, 1 plus 3 sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke, untuk nomor 25. Untuk nomor 25, rumah Arman, Budi, dan Charlie berada pada satu komplek perumahan. Jika digambarkan dalam koordinat kartesius, keterangannya sebagai berikut. Posisi rumah Arman berada pada koordinat 6,2, sedangkan rumah Budi berada pada posisi rumah Arman. Jika dilatasi dikalikannya dengan skalanya setengah, rumah Charlie berada pada posisi rumah Budi jika dicerminkan garis Y sama dengan 5. Oke, kita bisa gambar. Awalnya ini 6,2. Ini kalau kita manual ya, 6,2 ya. Ini punyanya Arman. Kemudian sedangkan rumah Budi berada di posisi setengah. Berarti setengahnya 6,2 itu berarti dibagi 2 ya 3,1. Berarti sini 3, ini 1. Nah, ini rumahnya Budi. 3,1. Lalu dicerminkan dengan garis Y sama dengan 5. Misalkan 5 di sini. Dicerminkan. Oke. Ini berapa? Kita lihat ini jaraknya kan dari 1 ke 5 itu ada 4 titik. Berarti di sini ke atas sana berarti titiknya nanti akan ketemu 9 ya. Kalau cerminkan pasti sama ya. Ini 4 titik. Ini 4 kan? Dari 3,1 1 ke 5 itu 4. Berarti ini tambah 4 lagi. Berarti nanti komanya koma 9. Kemudian depannya dari 3 ini kan, ini tetap angka 3. Berarti nanti dia akan berhenti di 3,9. Gitu ya, jelas ya. Jadi ini refleksi seperti ini, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan 5 kan, di sini di angka 5 ya, di sumbu Y nya ya.
Nah, ini kalau dari sini 3,1, berarti cerminnya di mana? Nanti kalian coba digambar ya. Pasti nanti ada di 3,9. Gitu ya. Oke. Lalu, kita lanjut untuk nomor 26. Baik, kembali saya lanjutkan untuk soal nomor 26 ya. Soal nomor 26 ini merupakan soal tentang kesebangunan ya, tapi di sini gabungan ya. Ada beberapa buah segitiga, kemudian di situ ada jajar genjang, tapi kalau kita lihat secara utuh ini adalah bentuknya segitiga gitu ya. Nah, kita lihat yang dicari adalah panjang AB ya. Kalau kita putar itu nanti segitiganya bentuknya bisa seperti ini ya, modelnya seperti ini, lalu itu ada seperti ini, lalu menjadi seperti ini gitu ya. Di sini A, ini D ya kan, ini jadi B, kemudian di sini 8, kemudian di sini 14, di sini berapa sih? Itu berapa ya? 6 gitu ya. Nah, kita akan mencari panjang AB-nya ini. Nah, yang bisa kita lakukan, kita akan mencari terlebih dahulu panjang sisi, perbandingan panjang sisi antara ini. Misalkan segini 14 dan 6. Kalau ini ada tanda seperti ini, berarti otomatis di sini juga sama 8 ya. Terus di sini ini ada tanda seperti ini, berarti di sini juga ini 14 gitu ya. Berarti perbandingannya adalah kalau ini 14 per 14 itu kan segitiga yang kecil ini ya, ADE ya. ADE ini 14 alasnya, kemudian kita bandingkan dengan segitiga yang besar yang ABC. Berarti per 14 tambah 6 itu 20 ya, sisi yang vertikal gitu ya. Kemudian kita akan cari dibandingkan juga dengan yang sisi samping sini, tapi ingat kalau samping dibandingkan dengan bawah ini, dengan yang horizontal ini, kita harus menambahkan semuanya. Berarti kalau tadi alasnya DE, berarti sisinya adalah yang ini ya kan, AD per semuanya ini AB ini kan berarti AD plus BD nya adalah 8. Saya langsung tulis 8 ya. Sudah, kalau sudah seperti ini nanti kita kali silang, tapi sebenarnya ini bisa sederhanakan. Dibagi 2 yaitu 7, bagi 2 10 ya. Kali silang berarti ini ke sini 10 AD sama dengan 7 kali AD plus 8 dari kali silang yang ini gitu ya. Jadinya ini 10 AD sama dengan 7 AD plus 7 kali 8 yaitu 56 gitu ya. 10 dikurangi 7 AD itu berapa? Berarti 3 AD sama dengan 56. AD itu berarti 56 per 3. 2 AD ini berarti 56 per 3 ya. Berarti di sini kan tetap 8 ya, karena sama ya. Berarti panjang AB, oleh karena itu panjang AB itu kan AD ditambah DB. AD kita udah ketemu 56 per 3 ditambah dengan DB nya adalah 8. Nah, ini kita tinggal jumlah ya kan, sama dengan diperin 3 semuanya, ini tetap 56, ini jadi kali 3 ini 24 ya. Jadinya adalah berapa? 80 per 3 atau berapa? Yang mendekati ya, berapa? 3 kali berapa yang mendekati 80 atau 80 dibagi 3 gitu ya. Kira-kira berapa? Oke, silakan boleh dihitung pakai kalkulator dulu berapa yang boleh kalian temukan. Ini sepertinya 26 ya. 26 kali 3 itu 78. Berarti di sini kita bisa tulis 20 di bawah T ya. 26 itu 78 ya. 26 2 per 3 seperti ini. Oke. Itu adalah panjang dari AB, berarti 26 2 per 3. Oke, pecahannya, jadi jangan takut kalau kamu ketemu pecahan, tolong dicek lebih lanjut lagi, dan kalau misalkan emang jawabannya itu ya jangan ragu untuk menjawab ya. Oke.
Lanjut, sekarang nomor 27 kembali, ini adalah tentang kesebangunan. Sebentar ya, harus dinaikkan dulu biar kelihatan semua. Oke, lihat nomor 27. 27 ini adalah tentang trapesium ya, kesebangunan dalam trapesium atau segi empat ya. Yang pertama DC ini dia adalah 12, DE 6, lalu AE 4, kemudian AB 15. Nah, kita mencari panjang EF. EF ini rumusnya adalah yang atas kali bawah, ya kan? Atas kali samping bawah, berarti 12 dikali 4 ditambah 15 kali 6. Kalau kalian masih ingat, ini boleh dilihat video saya sebelumnya tentang kesebangunan per jumlah yang sampingnya, berarti 10 ya. Dari mana? 6 tambah 4 gitu. Terus ini 12 kali 4 itu berarti 48 ditambah 15 kali 6 itu 90 ya kan, per 10. Ini berarti 138 per 10, atau saya bisa tulis kalau desimal ya, berarti 13,8 cm EF. Oke, nomor 28. Rumah Amir mempunyai sebuah penampungan air berbentuk tabung, memiliki tinggi 100 dan diameternya 120. Berapa liter air yang bisa tertampung di dalam penampungan itu? Kalau kita fokus liter, berarti kita jadikan ini desimeter. Kenapa? Liter itu adalah desimeter pangkat 3. Berarti di sini jadi tingginya 10 cm, kemudian diameternya 120 atau berarti 12 cm, yang artinya R-nya adalah 6 cm. Oke. Lalu berapa liter air tertampung? Berarti kita mencari volume tabung ya. Tabung kan ini ya. Tabung itu PR kuadrat T, atau kita bisa pakai 3,14 ya, karena bukan kelipatan 7. 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 10, atau 3,14 dikali 36 dikali 10. Jawabannya silahkan dihitung berapa ini. Silahkan boleh kalian hitung. Hati-hati kalau nanti ketemu model seperti ini, walaupun bentuknya angka desimal ya, kalian harus hati-hati ya. Di sini ketemunya adalah 1130,4 liter atau desimeter kubik. Oke, gitu ya. Kemudian lanjut. Oke. Jari-jari sebuah kerucut 14 cm dan tingginya 10. Luas permukaan kerucut. Oke, luas permukaan kerucut itu apa? PRS ditambah PR kuadrat ya. PRS dari selimutnya, kemudian PR kuadrat dari lingkaran sebagai alasnya. Oke, yang pertama kita harus menggambar dulu. Kalau saya harus menggambar ya, karena biar tahu modelnya seperti apa, terus apa yang belum. Oke, jari-jarinya 14, kemudian tingginya 10, kemudian luas permukaan kerucutnya. Kita harus mencari S-nya dulu karena belum ada. S-nya ini kita harus mencari menggunakan Pythagoras. Dijumlah ya, berarti 14 kuadrat ditambah 10 kuadrat, yaitu akar dari 196 ditambah 100, atau akar dari 296. Nah, semoga saja nanti ketika mengerjakan itu angkanya atau soalnya angkanya tidak seperti ini, maksudnya akarnya itu bisa dihitung secara tepat gitu ya. Kalau ini koma-komaan ya, jadi di sini 17,2. nggak apa-apa kita pakai kalkulator dulu. Kira-kira 17,2 ini untuk S-nya gitu ya. Kemudian kita mencari PR kuadrat, atau kita langsung saja di luas permukaannya. PRS-nya berarti kita ambil 3,14 dikali R-nya yaitu 14, atau jangan 3,14 ya, pakai 22/7 saja, kali R-nya 14 dikali tingginya jadi S-nya 17,2 ditambah, bentar ini saya pindahkan dulu videonya. Oke. Ditambah dengan
pi r kuadrat 22 per 7 dikali 14 kuadrat seperti ini ya. Ini saya coret, ini jadi 2, ini saya coret, ini juga jadi 2. Berarti di sini 22 kali berapa? Kali 2 itu 44, 44 kali 17,2 itu 756,8 ditambah 22 kali 2 itu 44 kali 14 itu 616. Kita totalkan 756,8. Ini 1372,8 cm persegi. Ini luas permukaannya. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini apa yang dicari? X. Nah, X-nya di mana ya? Kira-kira X-nya sebenarnya di sini ya. X-nya di sini berarti karena ini apa namanya sudut yang saling berhubungan ya, maksudnya pasti ada hubungannya. Kalau ini 160 berarti ini di sini bertolak belakang juga 160. Karena ini sisi atau dia saling berpelurus, berarti di sini totalnya 180. Karena sudah ada 160 berarti di sini 20 derajat. Otomatis ini juga 20 derajat. Di sini otomatis X ini dia sama dengan yang ini, berarti X-nya 20 derajat. Seperti itu ya. Nomor 31. Oke, nomor 31 ini sama modelnya, soal-soalnya model seperti nomor tadi waktu kita bahas awal ya, tapi kalau yang awal tadi lebih ke soalnya lebih panjang. Kalau ini ada 40 soal siswa kelas 9 dengan ketentuan skor. Kalau jawaban benar 2, skor salah -1, tidak dijawab 0. Nah, terus Rudi mengerjakan 25 soal dengan benar. Berarti ini benar 25. Kemudian 4 soal tidak dijawab. Tidak dijawab 4, berarti yang salah berapa? Karena ini 25 tambah 4 9, 25 tambah 4 29, pada soalnya 40, berarti kemungkinan yang salah pasti 11, biar totalnya 40. Oke. Nah, kemudian karena benar itu skornya 2, ini kita kalikan 2. Kalau tidak dijawab itu kalikan 0. Kalau salah itu dikalikan -1. Kita tinggal hitung 25 kali 2 50, ini 0, ini -11. Kita tinggal jumlah, berarti 50 tambah 0 itu 50, kurangi 11 itu berarti 39. Berarti skornya dia adalah 39. Kemudian ini sama seperti tadi ya, ini sama yang nomor 2 sama nomor 2 yang awal, jadi saya nggak usah jelaskan lagi, silahkan kalian buka. Nomor 33, perbandingan umur Hasan dan Budi 3:4. Hasan, jadi ya Hasan dan Budi itu 3:4. Kemudian jumlah umur keduanya 28 tahun, berarti yang diketahui jumlah, pastikan ya, yang Hasan itu berarti nanti bawahnya pasti jumlahnya, jumlah kedua 7 ya, pasti nanti dikalikan 28 yang diketahui jumlahnya. Dengan Hasan itu 3, coret ini 4, berarti Hasan itu 12. Budi itu 4/7 juga ya, kali 28 gitu. Ini coret, ini 4 juga, berarti ini 16 gitu ya, ini 3:4. Lalu 20 tahun yang akan datang, kita tinggal tambahkan 20, berarti ini menjadi 32, yang ini menjadi 36. Berarti perbandingannya 32:36, atau kita bisa simplify atau disederhanakan, dibagi berapa? Dibagi 4. Bagi 4 itu 8/9. Ini ya, 8/9. Oke, untuk nomor 34. 34 ini caranya seperti tadi, tapi ini lebih simpel ya sepertinya. Jadi kalian akan memilih sebuah baju dan celana di toko yang sama. Nah, harganya mana, di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga paling murah. Nah, kalian tentukan ya, kalau toko rame misalkan diskonnya 25%. Berarti 25%-nya ini berapa? Atau kalian bayar berarti 75% kali ini. Kemudian kalau ini 10%, berarti kalian bayar 90% dari ini. Nanti di total berapa? Kemudian toko damai juga sama, seperti penjelasan saya tadi ya, tapi untungnya ini tidak ada yang diskon yang ditambah tadi. Ini hanya simple tunggal seperti ini. Jadi kalian bisa hitung ya, nanti bandingkan mana yang paling murah, rame, damai, senang, atau indah ya. Ini kamu hitung dulu gitu ya. Oke, 34 tidak perlu saya jelaskan, jadi nanti bisa dikerjakan secara mandiri ya. Kita lanjut ke nomor 35 karena kita harus menghemat waktu. Oke, lanjut ya 35.
Oke, nomor 35-nya adalah seperti ini. Ini seperti tadi kisi-kisi yang di awal ya. Jadi seorang siswa berlari mengelilingi lapangan, kemudian sebanyak 8 kali. Dan bentuknya persegi panjang 20 kali 16. Jadi seperti ini. 20 kali 16 berarti ini kemungkinan 20, yang ini 16 ya. Berarti di sini juga 20, ini 16. Kita tinggal hitung kelilingnya seperti tadi. 20 tambah 16, 36 tambah 20 berarti 56, 56 tambah 16 itu berarti 72. Ya, ini berarti 72 semuanya. Tapi dia 8 kali, berarti kita hitung totalnya berapa ya. 72 dikali 8 gitu ya. 2 kali 8 16, 7 kali 8 56 berarti ini 576 meter gitu ya, setengah kilo lebih lah. Oke, nomor 37 sama setelah 36 nya hilang ya. Oke, nggak apa-apa, bonus. Nomor 37, perhatikan gambar, di sini ada sudut lagi ya. Di sini kira-kira berapa ini, sama seperti tadi ya, ini 20, lalu berarti di sini juga pasti 20 karena ini sama ya. Oke, ini 20 derajat karena totalnya di sini 180 kan, sudut berpelurus ya. Kemudian perhatikan diagram lingkaran tentang kegemaran siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler, di salah ketik ya. Kemudian di sini derajat lagi, satu lingkaran penuh itu 360, ingat ya, berarti ini karate berapa? Oke, berarti 360 dikurangi total semuanya ini, atau kita bisa tulis 170 ditambah 45 tambah 35. Ini derajat, 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 derajat. 360 dikurangi 170 tambah 45, atau kita bisa tulis gini ya, kalau kalian mau menghitung boleh langsung ketiganya dihitung. 5 tambah 5 10, 8 tambah 4 12, tambah 3 15, ini 250. Berarti ini 250 derajat, 360 berarti di sini 110 derajat. Berarti si karate ini 110 derajat. Kemudian banyak siswa di kelas ada 72, berarti 110 derajat per 360. Derajat kali 72. Maka banyak siswa yang gemasnya, ini gemar ya, gemar berkarate. Ini sama dengan, kita boleh coret seperti ini ya. 0 dan 0 nya 72 dan 36 itu 2, berarti ini 22 karena 11 kali 2. Oke, ya, jadi maaf kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, kalian boleh kalau nggak jelas boleh bertanya ya. Kemudian 39, rumus suku ke N dari pola bilangan di atas. Ini bagaimana? Kira-kira. Nah, ini di sini kan ada 6, misalkan ya. Ini ada 12, di sini 18, di sini berapa ini? 6 kali 4, 24. Kira-kira bagaimana rumus suku ke N-nya? Kita bisa lihat ya, menebak-nebak nanti kalau misalkan pilihan ganda mana yang sesuai gitu ya. Kalau seperti ini kira-kira bagaimana rumusnya? Suku pertama kita lihat ya, 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Ini 6 ini adalah A. Kemudian selisihnya ini berapa? 66 semua ya, B. Berarti A-nya itu adalah 6, B-nya beda atau difference-nya, selisihnya itu adalah 6 juga. Kenapa? Karena ini semuanya 6 selisihnya, ya kan? Kemudian kita pakai rumus karena selisihnya sama dan dijumlahkan bentuknya ya. Kita bisa pakai rumus UN aritmatika itu A plus N min 1 B. A-nya 6 ditambah N min 1, N itu nggak usah kita ganti angka karena emang kita mencarinya UN, kali B-nya 6 juga, sama dengan 6 ditambah 6N min N. 6N min 6 ya, distributif. 6 kali N, 6 kali min 1 gitu kan. 6 kurangi 6 hilang. Nah, di sini berarti 6N. Berarti di sini adalah UN-nya adalah 6N. Kalau ini misalkan cara panjang atau esai ya, tapi kalau kalian pilihan ganda, kalian bisa mencoba satu persatu rumus yang diberikan mana yang cocok dengan angka ini gitu ya. Kemudian nomor 40. Nomor 40 diketahui barisan bilangan 1, 2, 4, 7, 11. Ini juga sama. Nanti dilihat di pilihannya ya. Kalau ini lihat di sini 1, 2, 4, 7, 11 dan seterusnya ya.
ini 1, ini selisihnya ini 2, ini 3, dan seterusnya. Kalau ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus, tapi kalau lebih cepat karena kalian pilihan ganda, nanti kalian boleh mencarinya dengan cara menebak-nebak juga bisa, tapi kalau mau pakai cara juga boleh. Kalau pakai cara, lihat ya, ini namanya barisan ordo 1 atau tingkat 1, dimana yang paling bawah ini adalah 2A, yang angka yang di sini ini rumusnya 3A plus B, yang di atasnya adalah A plus B plus C. Lalu bagaimana? Kita lihat, karena 2A ini sama dengan berapa di sini? 2A itu angkanya di situ ternyata 1, berarti A-nya yaitu 1/2 kan? Oke, terus dimasukkan ke sini. 3A plus B-nya berapa itu? Di sini angka 1 juga ternyata kan? Ya, berarti sini 3 kali A, A-nya kan setengah ya. Berarti 3 kali setengah itu 3/2, ditambah B sama dengan 1. B-nya sama dengan 1 dikurangi 3/2, atau 1 dikurangi 1/2, atau bisa tulis min 1/2. Ini B-nya. Kemudian C-nya bagaimana? C kita lihat yang paling atas, naik ke atas ya. Berarti di situ A plus B plus C sama dengan 1 kan? Berarti ini A-nya setengah, B-nya min setengah ya, karena min berarti jadi negatif, plus C sama dengan 1. Setengah kurangi setengah hilang, C sama dengan 1. Terus diapakan kalau A, B, C udah ketemu? Masukkan ke rumus UN untuk barisan ordo tingkat 1, itu AN kuadrat plus BN plus C sama dengan AN kuadrat. A-nya tadi berapa ya? A-nya setengah ya. Setengah N kuadrat ditambah B. B-nya min setengah, atau ini saya bisa ganti min setengah N ditambah C-nya 1. Ini rumus UN-nya. Tuh ya. Kemudian untuk nomor 41, F dalam kurung X plus 5 sama dengan 3X plus 17. Nilai Fx-nya berapa? Nah, ini kita balik ya, inverse-nya berarti ya. Kalau ini X plus 5, berarti kebalikannya X min 5. Kalau nanti misalkan awalnya di sini X min 4, berarti nanti inverse-nya adalah kebalikannya ya, berlawanan gitu. Jadi contohnya ini inverse-nya, ini kan berarti X min 5. Apa yang kita lakukan? Berarti kita masukkan ke persamaannya. Kalau kita mencari Fx, istilahnya dibalik gitu ya. Fx-nya berarti kita tinggal 3X, 3 kali X-nya kita ganti ini, inverse-nya. X min 5 ditambah 17. Sama dengan distribusi ya, 3X min 15 ditambah 17. Gitu ya. Sama dengan 3X ditambah 2. Ini kan 2 kan 15 tambah 17. Berarti Fx-nya sama dengan 3X plus 2. Seperti itu ya. Kemudian nomor 42, pernyataan yang tepat untuk menyatakan letak kota-kota pada grafik di atas. Nah, ini seperti tadi kita juga ada ya, tadi menyatakan kota tadi, misalkan dari B ke C, berarti kita lihat C ya, 1 ke kanan, terus berapa nih, 4 ke atas, itu kalau B ke C. Kalau C ke B, berarti kita dari B, 1 langkah ke kiri, 4 langkah ke bawah, seperti itu ya. Nomor 43, persamaan sumbu simetri, apa tadi rumusnya? Min B per 2A ya. Min B-nya kan ini ya, min 8 berarti positif 8 per 2A-nya 2 ya. 8 per 4 yaitu 2, atau sumbu simetrinya yaitu di 2,0. Kemudian ini relasi dari A ke B, 2 ke 1, 4, 1, 4, 3. Terus 61, 63, apa aja? Nanti kita lihat pilihannya ya, bisa saja itu lebihnya dari, atau mungkin ini lebih besar dari, dan sebagainya, tergantung opsinya ya. Kemudian nomor 45, nah ini yang tadi saya bilang, kalau tegak lurus nih, kalau tegak lurus itu kan M1 itu ke perbanding terbalik negatif ya, atau 1 per M2 gitu ya. Kalau ini positif, ini negatifnya. Tapi kalau sejajar, gradien di dua garis itu pasti sama gitu ya. Nah, tadi kalau di awal itu tegak lurus, tapi sekarang ini adalah saling sejajar. Berarti kita cari gradiennya dulu. Mencari gradien ini kita harus bentuk Y sama dengan ya, ini 2Y sama dengan kita pindah yang 3X jadinya min 3X
berarti M-nya berapa ini? Biar ini jadi Y, berarti M-nya adalah min 3/2. Ya, yang ini, sekarang ini berarti kita sendirikan Y-nya, 2Y sama dengan min 3X, beda ruas ya, dikurangi 5. Nah, ini berarti M-nya, biar ini jadi Y kan dibagi 2, berarti semua bagi 2. Berarti min 3 bagi 2. Nah, ini kita lihat. Ternyata ada angka yang sama nih. Oh, berarti yang 1 dan 2 ini dia pasti sejajar. Gitu ya. Terus kita lihat lagi. Ini kira-kira mungkin nggak? Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena X-nya aja nggak 2. Gitu ya. Udah nggak mungkin. Kita lihat yang ini. 2Y sama dengan ini ya. Kita cek. Angka yang ini udah belum jadi Y ya. Kita bagi 2 berarti ya. Kita bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ini bagi 2 hilang, 1 benar, ini bagi 2 4, ini bagi 2 min 3/2. Berarti M-nya adalah min 3/2. Ternyata sama juga. In 1, 2, 3 atau 1, 2, 4 ya. Jawabannya 1, 2, 4. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal 46 sampai 50, 5 soal terakhir. Ini tolong diperhatikan karena di sini nanti kemungkinan kalau ada soal-soal esai seperti ini kalian bisa menjawab. Oke, kita lanjut ya, nomor 46. Oke, baik. Untuk nomor 46 ya. Untuk nomor 46 kita coba cek ya. Ini ada sebuah taman berbentuknya sebuah persegi panjang dengan panjang diagonal 8x-6 meter dan 4x-2 meter. Nah, kalau taman itu bentuknya persegi panjang misalkan seperti ini ya. Sifat persegi panjang itu pasti diagonal yang pertama dan kedua pasti sama panjang gitu ya, atau berarti kita bisa tulis karena ini sama, kita bisa sama dengan kan ya kan, kita mencari X-nya, mencari X ya. 8x-6 sama dengan 4x-2. Kenapa disama dengan kan? Karena emang diagonal persegi panjang itu sama besar, persegi panjang terus persegi itu sama. Terus X-nya kita kelompokkan jadi 1 ya, 8X berarti 4X-nya saya pindah ruas, berarti 8X min 4X sama dengan min 2, ini min 6 ya, ditambah 6. Atau saya bisa tulis 4X sama dengan 4, X-nya yaitu 1. Berarti X sama dengan 1. Kemudian panjang diagonal persegi panjang. Nah, kita ambil salah satu saja, karena sama ya, kita ambil yang 8X min 6. Berarti karena X-nya udah ketemu, berarti 8 dikali 1 dikurangi 6, yaitu 8 kurang 6 atau 2. Gitu ya, mau dimasukkan sini juga sama ya, 4 kali 1, 4 kurangi 2, yaitu 2 juga. Oke. Nah, ini nomor 47 seperti tadi, kalau diketahui fx plus 4 sama dengan 5x plus 8. Bagaimana caranya? Kita nanti akan memasukkan min 3, tapi nggak boleh min 3 langsung masukkan sini, karena ini bentuknya belum fx ya. Ingat tadi, kalau ingin mencari fx-nya, kita harus ubah menjadi inverse-nya. Kalau ini positif, berarti inverse-nya menjadi nanti negatif ya. Nanti 5 dikali, kalau positif, itu x min 4 plus 8, sama dengan distribusi 5x min, dikali ini, 5 kali min 4, min 20 ditambah 8 sama dengan 5x kurang min 20 tambah 8, min 12. Kalau udah ketemu fx-nya, kita menjawab pertanyaan yang A. Yang A itu f-nya adalah negatif 3. Kita masukkan ke persamaan 5x plus 12 ya, kan di sini fx-nya ini. Berarti 5 dikali min 3 dikurangi 12 sama dengan min 15 kurangi 12, yaitu 27 atau negatif 27 ya, sorry. Sekarang yang B itu f-nya f4. Kita bisa tulis berarti 5x ya, x-nya itu 4 kurangi 12, yaitu 5 kali 4 20 kurangi 12, yaitu 8. Besok caranya seperti itu jika soalnya esai. Terus urut. Nomor 48. Nah, 48 ada dua garis yang saling tegak lurus. Ingat, kalau tegak lurus tadi, M awal itu adalah berbanding terbalik negatif. Ya, jadi kita harus mencari, jadi ceritanya ini ada dua garis. Garis A ini, garis yang miring hitam ini adalah Y sama dengan min 3X plus 2. Nah, kita harus tahu, yang pertama kita cari gradiennya dulu.
gradien awal. Kemudian yang kedua kita cari gradien yang tegak lurus, karena kita soalnya tentang tegak lurus. Kemudian kalau sudah, kita masukkan ke persamaan. Nah, kita satu-satu ya, gradien sudah, akan kita cari. Kalau ini seperti ini, Y sama dengan ya, berarti ini gradien pertamanya yaitu min 3, angka yang nempel di X gitu ya. Terus kita cari, berarti di gradiennya M1 nya sama dengan min 3. Berarti gradien tegak lurusnya berapa? Kalau M1 nya min 3, gradien 2 nya, karena ini negatif berarti jadinya positif ya, berarti 3. Atau sekarang karena tegak lurus berbanding berbalik negatif, atau ini kalau ini udah negatif berarti pasti nanti positif, kebalikannya 3 itu adalah sepertiga gitu ya. Nah, persamaan ini rumusnya Y min Y1 sama dengan M yang terbaru X min X1. Ini harus kita hafalkan ya. Yang ini Y-nya kita ya. Y min Y1. Y1 nya yang mana? Ini kan X1, ini Y1. Oke. X-nya atau Y1 nya adalah 5. Y min 5 sama dengan M. M-nya yang terbaru kita pakai sepertiga. X min X1 nya adalah 3. Gini ya. Kalau sudah gini, biar ini nggak ada pecahan gimana? Kita kalikan semuanya dengan 3. Karena ini ada pecahan 3-nya kan. Y kali 3, 3Y dikurangi 5 kali 3, 15. Sama dengan sepertiga kali 3, 1 ya. Ini X-nya kita tulis lagi, X min 3. Ini tidak kita kalikan. Kenapa? Karena yang depannya ini bentuknya kan sebenarnya perkalian ya, sepertiga kali ini. Tapi kalau kali itu salah satu saja dikalikan. Berarti ini 3Y dikurangi 15 sama dengan X min 3. Bentuknya boleh bebas, X-nya mau dipindah sini boleh, berarti 3Y, ini positif ya, min X sama dengan min 3 plus 15. Berarti ini 3Y, min X sama dengan 12. Ini juga boleh. Gitu ya, oke. Ya, kemudian nomor 4. Untuk nomor 4 ini, di sini ukurannya kurang jelas ya, ini 60, ini 40 ya. Oke, kita mencari perbandingan kemarin nomor 49 ini juga ini sama ya. Teman kalian ada berapa banyak cara, silakan boleh bebas ya. Yang ini ukuran bingkai. Oke, ini ada foto di dalamnya sini, ditempel pada sebuah karton putih besar ukuran 40-60. Kemudian di sebelah atas, kiri dan kanan masih tersisa 4 cm. Atas, kiri, kanan. Nah, kemudian jika foto dan karton sebangun, hitunglah luas karton yang tidak tertutup. Caranya adalah kita menghitung yang besar dulu, baru dikurangi fotonya kan. Tapi masalahnya yang fotonya ini kita tidak tahu ukurannya berapa saja. Oke, kita cek. Sekarang ini lebar fotonya ini segini berapa ya? Kalau segini 40, ini udah berkurang 4 berarti tinggal berapa? 40 kurangi 4 kurangi 4. Berarti 40 kurangi 4, 40 kurangi 4, 36 kurangi 4 itu berarti di sini 32. Kita tinggal lebarnya ini, yang panjangnya ini berapa? Nah, panjangnya ini kita lihat segini 60, udah ada 4, berarti kan tinggal 56 ya. 56 di sini kan kita nggak tahu. Nah, ini kita harus mencari X dulu. Berarti ini 56 dikurangi X gitu ya. Kita pakai perbandingan. Oke. Yang pertama 40 ini kan segini ya, berarti 40 per, karena ini yang horizontal berarti kita bandingin dengan horizontal segini tadi berapa? 32 ya. Sama dengan sekarang punyanya 60 yang berdiri, 60 per segini berapa tadi? 56 dikurangi X. Nah, kali silang ya, tapi sebelum kali silang kita sederhanakan kalau bisa. Ini dibagi 8, ini 5, ini 4. Nah, terus kali silang 60 kali 4 sama dengan ini 5 kali 56 min X. Ini kan jadinya ini 60 kali 4 240 sama dengan 5 kali 56. Berapa ini? 56 kali 5 30, 5 kali 5 25 tambah 3 280 sama dengan 280 kurangi 5X. Ini ya. Kemudian ini kita pindahkan, karena negatif kita pindah sini jadi positif. 5X sama dengan 280 dikurangi 240, berarti 5X sama dengan 40, X nya yaitu 8 gitu ya.
Ya, setelah ketemu X-nya 8, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita memasukkan ke sini tadi ya, karena ini adalah 56 kurangi X, berarti di situ tinggi fotonya 56 kurangi 8, yaitu 48. Terus, apa yang kita lakukan lagi? Setelah itu kita menghitung luas kartonnya keseluruhan, yang gede ya. Terus nanti dikurangi luas yang kecil atau luas fotonya itu, berarti kita bisa tulis ini 32 dikali 48 ya, karena kita udah tahu ukurannya. Nah, ini berapa? 32 kali 48, di sini 1536. Nah, ini langsung aja kita kurangkan. 2400 dikurangi 1536, yaitu 864 cm persegi. Oh, berarti luas karton yang tidak tertutup itu ada 864 cm persegi. Gitu ya. Sekarang untuk nomor 50. Nomor 50 itu ceritanya ada pedagang es krim ya. Kalau pedagang es krim itu kan biasanya kalau kita lihat, kalau misalkan kalian lihat di Walls atau mungkin es krim lain, itu bentuknya sebelum ada es krimnya pasti ada wadahnya kertas gitu, terus atasnya ada tutupnya kali. Tapi kalau di es krim Walls, Campina dan lain-lain itu tutupnya biasanya bergelombang gitu ya. Tapi ini ada inovasi. Es krim ini wadahnya kertas seperti biasa, terus tutupnya itu seperti tutup pop ice yang setengah lingkaran itu ya, setengah bola gitu ya, bening. Nah, kita menghitung bagaimana kita cara menghitungnya. Kita harus menghitung luas permukaannya. Kenapa? Karena nanti kita akan menghitung biaya totalnya, karena biaya totalnya per cm persegi itu 500 rupiah. Lalu dia akan membuat 120 buah bungkus es krim gitu ya. Berarti kita yang di sini kita nanti akan menghitung luas setengah bola yang atas ya, dan luas selimut kerucut. Kenapa hanya luas selimut? Karena yang dipakai ada selimutnya saja, tidak ada alasnya gitu ya. Luas selimut kerucut. Apakah kalian masih ingat? Luas setengah bola itu karena setengah kita tambah setengah dikali kita 4 pi r kuadrat ya. Ini bisa kita coret, berarti luas setengah bola itu adalah 2 pi r kuadrat. Luas selimut kerucut itu pi rs. Nah, sekarang masalahnya kita belum tahu berapa tinggi kerucutnya ini dan berapa S-nya. Oke, kita lihat 17 itu, hati-hati, 17 itu tinggi dari pucuk sini sampai bawah ya. Jadi kita harus menghitung tinggi kerucut yang ada di sini. Nah, ini siku-siku ya. Tinggi caranya gimana? Ini diameter kan 10 ya, ada tertulis, berarti jari-jarinya ini adalah 5. Otomatis jari-jari sini juga 5 dong, ya kan? Nah, ini 17, ini sudah ada segini tuh 5, berarti segini itu adalah 17 kurangi 5, berarti di sini adalah 12. Nah, untuk mencari S, berarti tinggi kerucutnya 12 ya. Untuk mencari S ini, berarti kita pakai prinsip sisi miring, seperti itu ya. Kalau ini 12, ini 5, berarti S-nya ini berapa? Cari akar ya. Karena nyari sisi miring berarti tambah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar dari 144 ditambah 25 atau akar 169 atau sama dengan 13. Nah, kita langsung masukkan ke sini saja. Ini 2 pi r-nya, r-nya setengah bola ya, berarti 2 kali 3,14 dikali r kuadrat 5 kuadrat. Kemudian untuk PRS-nya juga sama, karena ini R-nya 5 juga sama, berarti 3,14 dikali 5 dikali 13 S-nya. Nah, ini kita hitung. 2 kali 3,14 kali 5 kuadrat atau 25 ya. 2 kali 3,14 kali 25 itu 157. Yang bawahnya 3,14 kali 5 kali 13. Itu 204,1. Lalu kita jumlahkan saja di sini, artinya di sini 361,1 total ya. Nah, setelah itu kita apakan? Kita kalikan dengan biayanya. Total biaya 361,1 dikali 500 rupiah satunya dikali 120 sama dengan 361,1 kali 500 dikalikan dengan 120. Oke, kita lihat lagi, 361,1 dikalikan 500 kali 120 yaitu 21.666.000 rupiah. Wow, cukup banyak ya untuk membuat bungkus es krim. Oke, inilah hasilnya. Baik, oke, itu mungkin dari kami
Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kurang berkenan atau mungkin terlalu cepat, boleh kalian nanti pelajari lagi dan lagi ya, masih ada waktu untuk mempersiapkan. Jangan patah semangat, jangan takut, jaga kesehatan selalu ya. Jika mungkin ingin bertanya, silahkan nanti kalian boleh bertanya di kolom komentar atau mungkin bertanya melalui Japri atau WA gitu ya. Mungkin dalam video ini nanti jika ada kesalahan dalam hitung, tolong diberi koreksi, tolong diberikan komentar ya. Mungkin saya terlewat, mungkin saya salah menulis, atau mungkin salah dalam menghitung juga wajar gitu ya. Karena kita manusia pasti ada kesalahan. Yang penting kita mau untuk memperbaiki diri kita. Oke, selamat belajar mempersiapkan ujian sekolah. Semoga semua berhasil. Jadikan ini sebagai ujian terakhir kalian untuk menuju masa depan. Semoga ini kalian bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat belajar, selamat malam.